Oi Mantita. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi di podcast Mantita Studio. Hari ini Mantita kedatangan tamu spesial banar buhannya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan Pak Wawan Prasetyo dari Yayasan Hasnur Center, Pak. Betul. Oke, dan adik kita tercinta yang baru aja lulus tahun kemarin, yaitu Siti Indana Farah. Sekarang sudah jadi mahasiswa. Alhamdulillah. Nah, hari ini nih kawan-kawan, kita akan sedikit berbicara tentang program Yayasan Hasnur Center tentang beasiswa untuk siswa-siswi yang berprestasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan podcast kita pada hari ini, mungkin kita sedikit mengenal narasumber kita pada hari ini dulu. Mohon bisa diperkenalkan diri Pak Wawan, nggih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Wawan Prasetyo. Saya dari Yayasan Hasnur Center. Siap. Yang bertanggung jawab untuk program-program beasiswa, sosial, keagamaan dan juga kepemudaan. Oke. Senang sekali bisa hadir di Mantita Studio hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa saling Lanjut. berbagi pengalaman ya, Oke. gitu. Terima kasih. Oke. Indana juga sekalian mungkin perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Indana Farah, bisa dipanggil Indana. Saya mahasiswa aktif Politeknik Hasnur di jurusan program studi bisnis digital. Dan sekarang baru semester 1. Iya, baru semester 1. Baru masuk. Oke. Alhamdulillah kami mengucapkan dari Mantita Studio terima kasih atas kunjungannya Mas Wawan lah. Indana juga bersedia hadir dari Banjarmasin kan? Iya, Pak. Dari Banjarmasin. Alhamdulillah hari ini bisa berhadir di studio ini untuk sedikit bincang-bincang. Nah, sebelum kita masuk, ini kan kemarin Indana ini Mas Wawan pernah mengikuti lomba PMR. Betul. Dan nggih menang, kemudian dapat beasiswa dari Hasnur. Nah, jadi itu tuh sempat gempar di Mantiga Tapin kan. Oh, anak-anak PMR dapat beasiswa gitu. Nah, cuman ya sampai situ aja informasi kami. Kami kan nggak tahu nih beasiswanya seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, jadi itu membuat pertanyaan juga sih buat siswa-siswi Mantiga Tapin, bentuk program beasiswa siswa berprestasi di Hasnur Center itu gimana sih? Nah, mungkin itu bisa dijelaskan sedikit Mas Wawan. Iya. Oke. Baik Pak Widi, teman-teman semua pasti penasaran juga Iya, ya, Pak ya. penasaran. Karena beasiswa ini kan ibaratnya adalah sebuah apresiasi penghargaan yang luar biasa. Iya. Karena tidak hanya diberikan sekali tapi untuk jenjang perkuliahan 3 sampai 4 tahun Iya. gitu. Nah, Yayasan Hasnur Center ini adalah sebuah lembaga CSR, teman-teman semua yang ditunjuk oleh Hasnur Group. Oke. Jadi kami adalah bagian dari keluarga besar Hasnur Group yang dipercaya kemudian untuk mengembangkan sumber daya manusia. Oke. Nah, bidangnya banyak teman-teman semua, mulai dari pendidikan, sosial, keagamaan, bahkan UMKM, termasuk pengembangan kreativitas anak muda itu dibina oleh Yayasan Hasnur Center. Oke. Nah, karena kami ini adalah satu keluarga besar dengan Hasnur Group dan komitmen membangun sumber daya manusia, maka melalui Yayasan Hasnur Center ini dibuka program beasiswa untuk para putra-putri terbaik di daerah yang dekat dengan lingkungan usaha Hasnur Group. Oke. Jadi itu terbuka, biasanya ada dihubungi langsung oleh Politeknik Hasnur atau Yayasan Hasnur Center, atau kemudian misalnya melewati kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Politeknik Hasnur. Nah, Kak Oke. Indana salah satunya kan Iya. kelihatan di sana langsung mendapatkan prestasi, dan barangkali pada saat itu juga terlihat bahwa Kak Indana ini salah satu siswi yang aktif baik secara akademik maupun non akademik, di situ terlihat gitu. Jadi memang Yayasan Hasnur Center lah nanti akan menjadi penyelenggara beasiswanya yang dikuliahkan di Politeknik Hasnur. Oke. Seperti itu kira-kira teman-teman semua, Pak Widi. Oke. Oh, jadi Hasnur itu kan kalau kami tahunya nih ya kan Mas ya, orang umum. Hasnur itu adalah sebuah perusahaan. Betul. Kan, bisnis lah katakanlah seperti itu. Ternyata juga ada membuat sebuah
yayasan yang memang ditujukan untuk mengembangkan sumber daya Betul, manusia. betul. Oke, di antaranya ada juga yang menyorot ke bidang olahraga, bidang PMR tadi ya lah. Di situ Yayasan Hasnur Center berperan. Betul, betul, Pak. Oke. Ini kan untuk mendapatkan beasiswa tentu teman-teman khususnya di Mantiga Tabin sedikit bertanya kan, apakah prestasinya itu bentuknya sudah ditentukan oleh Hasnur ataukah misalkan boleh prestasi umum ajukan ke Hasnur, kemungkinan kami bisa mengasesi untuk Iya. dapat beasiswa, atau kegiatan Hasnur yang diikuti kemudian kita berprestasi di sana kemudian kita baru dapat beasiswa. Itu mungkin gimana itu Mas, kriteria beasiswanya ini gimana itu? Yang pertama kriterianya harus mau kuliah. Oke. Ya kan teman-teman ya. Iya, Pertama benar harus mau kuliah. Iya, iya. Karena banyak juga Pak yang Iya. udah dia memenuhi kriteria nih Iya. gitu kan. Tapi ternyata memang misalnya keinginannya tidak berkuliah, misalnya Oke. ingin lanjut berusaha atau melanjutkan di keluarga dan lain-lain, itu sebenarnya ada. Jadi kriteria pertama adalah mau kuliah Iya, gitu. oke. Dan jalurnya kita beruntung Pak sebenarnya, karena semua jalur itu tersedia. Baik yang Oke. misalnya mengikuti lomba kemudian berprestasi, Oke. terlihat di sana anak ini, siswa ini gitu kan bisa dapat beasiswa. Iya. Atau misalnya ketika ada kunjungan program baik dari Yayasan Hasnur Center atau Hasnur Group, Oke. kemudian ke sekolah-sekolah melihat ada anak-anak Potensi. yang berprestasi, berpotensi, itu juga diberikan beasiswa atau Oke. mengajukan langsung. Oke. Itu juga bisa Pak. Jadi Iya. kita sangat bersyukur karena caranya ada beberapa pintu masuk yang bisa Iya. diketok gitu. Oke, nah ini angin segar sekali nih Mas Wawan. Jadi untuk kawan-kawan yang berprestasi, walaupun kebetulan kan kada ikut lomba di Hasnur kemarin, kada ahli dalam PMR, tapi dia berprestasi dalam bidang lain kan. Betul, Bisa aja itu bisa. bisa aja di approve nanti gimana vitainya ya. Jadi bagi anak-anak nih yang punya prestasi di bidang apapun, bisa aja kayaknya mengajukan ke Hasnur Center kalau syarat utama tadi mau kuliah. Nggih, mau Iya, kuliah mau pasti. kuliah. Oke. Kemudian untuk prosesnya sendiri, nanti kan mungkin ada nih siswa-siswi yang ulun hendak mengajukan Pak Ainah ke Hasnur. Itu prosesnya kira-kira gimana, itu prosedurnya ada nggak itu Mas Wawan? Ya kalau yang pengajuan ya Pak ya, misal Iya, dari pengajuan. sekolah atau siswanya itu bisa Pak mengirimkan surat kemudian profil siswa yang bersangkutan. Oke. Berarti harus dikirimkan nanti mungkin biodata, nilai rapot, bukti prestasi dan lain-lain. Itu bisa dikirimkan. Nanti alamatnya mungkin nanti akan saya share Pak ya di Politeknik Hasnur di Handil Bakti, itu bisa di-share. Kemudian teman-teman nanti misalnya apakah mengirimnya juga via email, bisa sebenarnya Pak. Oke. Gitu. Nanti saya lampirkan email saya ataupun email Yayasan Hasnur Center, Oke. bisa kirim ke sana gitu. Artinya prosedurnya ndak ribet banget nih Iya, Mas Pak. Wawan. Iya. Iya, artinya asal ada prestasinya atau ada potensinya, kemudian kita ajukan. Iya. Ya bisa, apalagi bisa email kan. Iya, tentu Nggak nanti akan diverifikasi juga Iya, Pak sama diverifikasi. kami. Ketika melihat profil kan mungkin akan menghubungi kontak yang bersangkutan, verifikasi ke Iya, lapangan, siap. ada wawancara Iya. gitu. Tapi sebagai awal saya rasa itu prosedur yang mudah, nanti mengirim berkas nanti ke kantor. Iya. Kalau prosedurnya sangat mudah sih Pak. Ini. Kemudian mungkin kalau boleh bertanya sedikit nih Pak lah. Ini kan Hasnur ini lumayan membantu kan dalam pendidikan gitu, nah lumayan membantu, apalagi bagi orang-orang yang kayaknya mau kuliah, dia berprestasi tapi ya belum ada kemampuan secara finansial kan. Nah dari Hasnur sendiri sih tujuannya itu mengadakan beasiswa itu apa sih Pak? Iya. Mungkin ada gitu dari Hasnur sendiri kan. Iya. Kalau kita melihat sejarah baik Hasnur Group atau Yayasan Hasnur Center ya, teman-teman semua, almarhum Haji Leman dan almarhumah Ibunda Nur Hayati, beliau berdua berkomitmen sebagai putra daerah ingin membangun sumber daya manusia. Oke. Jadi memang cita-cita beliau, kalau mendengar beberapa kisah, almarhum adalah orang yang tidak sampai ke jenjang perkuliahan gitu, Oke. tapi beliau punya mimpi besar bagaimana putra-putri daerah dari Banua, bahkan sekarang dampaknya ke Indonesia, Iya. itu bisa meningkatkan taraf kehidupan atau kesejahteraannya. Iya, Jadi siap. memang dari
visi hidup luar biasa dari beliau Pak, itu kemudian diteruskan Iya, siap. oleh anak-anak beliau. Makanya sampai hari ini pun komitmen itu terus dijaga. Jadi tujuannya atau cita-cita mulianya adalah Iya. bagaimana anak-anak di daerah Kalimantan Selatan khususnya Banua itu kemudian bisa mengenyam pendidikan, dan Iya. pendidikan itu jadi senjata utama mereka Iya. untuk kemudian bisa membekali diri di masa Iya. depan jadi pribadi yang berhasil, sukses, atau bahkan bisa menghasilkan manfaat yang lebih jauh seperti itu. Oke, ternyata tujuan dari pendiri Hasnur Betul, ini Pak. nggak main-main lah. Karena memang pendidikan itu, kami yang bergerak di dunia pendidikan juga khususnya Pak, sangat percaya bahwa memang dengan pendidikan Setuju. bisa dapat dunia, bisa dapat akhirat. Betul, gitu. setuju Pak. Nggih, ndak harus saya bukan perintis tapi pewaris, ndak seharus seperti itu aja konsepnya. Tapi dengan ilmu kita bisa menggapai dunia bahkan kan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ternyata tujuan adanya beasiswa itu ya secara sederhana sekali yang dicita-citakan oleh Hasnur Center dan Hasnur Group adalah bahwa dengan beasiswa ini anak-anak di Kalimantan Selatan khususnya bisa membekali diri mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, karena dengan pendidikan dunia bisa didapat dan akhirat bisa didapat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Mas Wawan. Mungkin ke Indana nah. Nah, Indana. Boleh, boleh. Selaku pelaku pendidikan ini. Iya. Pelaku pendidikan. Jadi kan Indana sudah dapat beasiswa nih dari Hasnur. Betul. Dan syarat utama Indana mendapatkan beasiswa juga sudah terpenuhi, yaitu mau kuliah. Iya. Nah, nggih. Untuk Indana sendiri sih gimana sih manfaat beasiswa yang sudah diberikan Hasnur kepada Indana ini, manfaatnya buat Indana seberapa besar gitu? Untuk manfaat sendiri ya Pak, pastinya secara finansial terbantu dengan adanya beasiswa ini. Dan gak hanya secara finansial, Politeknik Hasnur itu sangat mewadahi mahasiswanya Pak. Jadi banyak insight yang saya dapat selama berkuliah di Politeknik Hasnur. Gak cuman materi di kelas bersama dosen, tapi kita juga sebagai mahasiswa itu dibekali dengan soft skill, hard skill. Jadi dengan beasiswa ini saya sangat berkembang lah, nggak hanya di segi wawasan, tapi juga Politeknik Hasnur memperhatikan soft skill mahasiswanya. Karena Politeknik Hasnur itu sendiri pengen mahasiswanya itu setelah lulus, kan banyak sekarang mahasiswa yang setelah lulus menganggur, terus juga bingung nih setelah lulus ngapain. Nah, Politeknik Hasnur itu membimbing lah mahasiswanya untuk ke dunia kerja ke depannya dan apa sih yang harus dilakukan setelah lulus kuliah. Jadi manfaat beasiswa itu cukup banyak bagi saya, nggak cuman secara finansial terbantu, saya juga bisa berkuliah dengan dengan insight yang banyak dari Politeknik Hasnur sendiri gitu Pak. Oke. Oh, jadi dari apa yang disampaikan Indana ini saya tangkap bahwa beasiswa Hasnur itu Mas Wawan enggak duit gesen ikam, bukan Yeah. seperti Betul. itu ya, bukan seperti itulah, tapi full fasilitas lah, bahkan kegiatan-kegiatan itu sudah dibeasiswai kan? Betul. Iya, Pak, Oke. Oh, itu jenisnya apa aja tuh kira-kira Mas Wawan? Itu ada jenisnya kah? Maksudnya selain kuliah ada jenis lain kah beasiswanya? Jadi memang ini Pak, bahwa ketika didukung secara finansial itu setiap putra-putri daerah juga dibekali gitu, bagaimana Iya. dia punya keterampilan yang relevan dengan zaman gitu. Tadi disebutkan sama Kak Indana, dilatih berkomunikasi, dilatih Betul. bagaimana misalnya terkait dengan AI kah, atau misalnya soft skill lain. Iya. Itu sebenarnya untuk membekali diri di masa depan. Karena kita melihat hari ini dunia cepat sekali berubah ya teman-teman, maka kita juga harus punya keterampilan yang adaptif. Jadi beruntungnya di Yayasan Hasnur Center itu Pak, termasuk di Hasnur Group, karena ada unit kerja lain atau bayangan itu ada divisi-divisi lain Pak. Oke. Gitu. Itu bisa misalnya kalau mahasiswanya minat di UMKM, ada misalnya Wetland Box Inkubator yang bisa membina untuk mengembangkan produk. Atau misalnya ada para mahasiswa yang ingin misalnya melatih kepemimpinan, kemudian melatih bagaimana kepekaan terhadap masyarakat.
itu ada Pemuda Bakti Banua. Oke. Atau misalnya ada yang mau latihan soft skill ya, Indana ada namanya BCTI, BCTI. gitu. Jadi lengkap Pak sebenarnya. Oke. Beasiswa itu bukan hanya dalam bentuk Iya. Duit. uang, Uang. duit Iya. gitu ya. Nah justru ini yang mahal Pak, Iya bujur. karena dia karakter building, membangun karakter Karakter seseorang mahasiswanya. itu. Oke. Gitu kira-kira Pak. Oke, keren ya. Jadi yang beasiswa ini ndak, yang selama ini kami tahu kan, beasiswa itu nih ada uang, silahkan digunakan seperlunya, secukupnya, semanfaatnya gitulah. Tapi kalau beasiswa di Hasnur, dia sudah diprogramkan untuk terarah Betul. agar pendidikannya itu benar-benar goals gitu. Nah, Betul, Pak. oke, keren lah. Ya, beasiswa yang memang benar-benar diaplikasikan, nggak sekedar ngasih uang kemudian nggak ada pemantauan gitu lah. Oke, keren lah. Ini kan Indana ya kebetulan alhamdulillah rezekinya lah dapat beasiswa. Inge. Itu harapan Indana tentang program beasiswa ini adalah tentang Pulada Meswawan. Ya, harapan Indana adalah tentang program beasiswa ini. Ya, harapan untuk program beasiswa ini sendiri adalah buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin pengen kuliah nih tapi terkendala berbagai hal, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan juga Politeknik Hasnur akan selalu membantu anak-anak yang memang berniat untuk kuliah. Dan gak setengah-setengah gitu buat kuliah, karena kita berkuliah itu bukan cuma dapetin gelar gitu. Karena kita bakalan kedepannya hidup, bekerja dan yang lainnya. Nah, Politeknik Hasnur adalah salah satu tempat yang paling tepat menurut saya. Dan dengan beasiswa ini sendiri banyak anak-anak yang terbantu gitu. Jadi semoga semakin meluas aja beasiswa yang ada dan anak-anak di luar sana bisa terbantu gitu. Oke. Keren, Pak. Iya. Dia baru 1 semester kuliah di Hasnur. Iya, luar biasa. Udah berubah dia cara berpikirnya. Iya. Ya, waktu saya ngajar dia belum kayak gini, Pak. Udah alumni Pak ya, padahal Iya. belum setahun gitu Iya. ya, luar biasa. Berkat Politeknik Hasnur tadi, Pak. Gitu. Cara berpikirnya keren sudah. Oke, Indana, mudah-mudahan lulus dan bermanfaat. Kalau bisa Amin. kembali ke kampung aja lah. Amin. Bermanfaat di sini, Insyaallah. Pak. Karena sangat bagus gitu, Nabila sudah bermanfaat kembali ke kampung halaman kan. Jadi terang Betul. kampung halaman kita. Oke, keren, baru 1 semesterin lah kamu. Oke. Mungkin kembali ke Mas Wawan. Ini kan Indana dapat beasiswa tadi lah berhubungan dengan pemantauan. Jadi kalau yang dikasih uang itu udah dipantau Pak, kalau biasanya dapat beasiswa dikasih uang. Iya. Saya pernah juga dapat beasiswa sih. Dapat beasiswa dikasih uang, misalnya beasiswanya 1 juta. Idah, yang penting ulun tanda tangan, dah selesai kan. Iya. Nah, kalau dari Hasnur itu ada pemantauan gimana? Ada pemantauan atau gimana gitu? Ada Pak, kita akan Oke. mulai nanti setiap semester itu melaporkan. Oke. Jadi kita sebenarnya tiap bulan juga mendapat laporan dari kemahasiswaan Politeknik Hasnur. Oke. Tuh, kemudian tiap semester nanti rencananya akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan selama kuliah selama 1 semester gitu. Jadi di sana kita bisa melihat mungkin misalnya mahasiswanya mengalami tantangan atau misalnya ada kemajuan-kemajuan yang dia rasakan, itu akan jadi praktik baik, contoh baik, termasuk mungkin apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki dari program beasiswa yang ada sekarang. Oke. Itu kira-kira Pak. Oke, siap. Oke, En. Benar kalau En. Iya. Artinya tidak lama lagi Indana akan ya sejenis bahasanya itu dipantau lah. Iya, terpantau. Iya, artinya ndak sekedar dikasih uang, dikasih fasilitas, ndak berkembang kan, tapi dipantau. Bila ada yang kurang, ndak dikat ya Pak ya, tapi Iya, dievaluasi, betul. diperbaiki, dibimbing, apa ya ada, kalau ada masalah nanti dibantu kan kayak gitu ya. Untuk berkembang lebih bagus. Jadi memang ini keren sekali sih Pak. Selain ngasih fasilitas, didampingi sampai benar-benar menjadi sesuatu yang diharapkan kan, seperti itu ya. Oke, bagus sekali lah, keren. Nah, tadi Ulun ada menyambut sedikit Mas Wawan tadi berhenti ya Lan. Nah, ini beasiswa ini bisa terhenti kah atau gimana itu Mas Wawan? Ke per individunya berarti Pak Iya, ya. per Iya. individunya. Kalau misalnya memang ya namanya pilihan itu kan pasti ada resiko Pak ya, Iya, gitu. siap. Tentu pelajaran itu bukan hanya, ini ibaratnya kuitan kan, kadang hanya mengasihi itu, kadang hanya melembut-lembuti.
Tapi Iya. mungkin kita semua pernah disariki lawan Iya, kuitan iya. gitu ya. Iya. Itu bukti sayang Iya, gitu. bujur. Nah, itu bagian dari pelajaran. Di skema kita pun juga ada gitu. Oke, siap. Misalnya yang bersangkutan nilainya misalnya di bawah dari yang ditetapkan, Iya. misalnya di bawah 3. Oke. Kemudian itu terjadi misalnya selama 2 semester berturut-turut. Oke. Terus yang bersangkutan tidak aktif kegiatan misalnya, Iya. padahal sudah disediakan tapi nggak Iya. ikut apa-apa gitu Oke. kan. Sudah ditanya, diwawancara misalnya tidak ada apa, sudah kita tampung juga apa aspirasinya, tapi setelah itu tidak menunjukkan perubahan. Oke. Nah, ada kemungkinan untuk dipertimbangkan Oke, gitu. siap. Tapi sejauh ini Pak tidak ada yang tiba-tiba misalnya wah nilai turun sekali langsung diambil, itu tidak ada Oke, gitu. siap. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk memastikan oh jangan-jangan mungkin ini nih homesick kah, kangen Iya, rumah kah, Iya. Iya. anu kada tahan merantau kah. Nah, Oke. kita coba bantu dukung secara apa psikologisnya Iya. seperti apa. Seperti itu Pak gitu. Oke, Tapi- siap. Wah, keren lah. Jaka Indana, aku nih masih mahasiswa, aku bisa nak umpat nah program Sekolah. mana. Iya, Balik asal lagi Pak, iya. balik aja Pak. Hendak aja aku nih kayak. Soalnya kayak itulah bagus bener lah, sudah diberi itu fasilitas, sudah dibimbing misalnya kita ya yang namanya manusia ya Olin lah banu ada turunnya kayak itu lah kualitas kita. Iya. Tapi ndak langsung di-cut kan. Betul. Ada prosedur pembimbingan lagi bila kita ada masalah tadi. Misalnya kangen rumah aja kita masih ada pembicaraan kan, ndak ada langsung cut-cutan gitu. Oke, jadi memungkinkan untuk dipertimbangkan tadi Mas Betul. Wawan lah ya. Kalau memang dari individunya yang memang Betul. hendak bertanggung jawab terhadap program ini kan, karena Hasnur sudah komitmen nih Betul. menjadikan anak-anak Banua ini supaya bagus gitu. Iya. Nah, tapi kalau orangnya sudah yang sulit lah inggih. Iya. Oke. Saya nambahin dikit Pak, bahkan ada Oke. beberapa alumni yang dia misalnya dapat beasiswa sudah kuliah di Polhas, Oke. kemudian jadi lulusan terbaik itu dikuliahin lagi Pak N. sama Yayasan Astur Center. Wow. Bahkan Oke. ada yang misalnya setelah lulus Politeknik Hasnur bekerja di Yayasan Astur Center Oke. atau di Hasnur Group gitu. Nah. Jadi luar biasa visi Iya. dari pendiri gitu Pak, Oke. beserta putra-putri keluarga beliau gitu Iya. sampai anak cucu itu betul-betul berkomitmen. Iya. Bagaimana kemudian bahkan bukan setelah lulus pun juga diberikan kesempatan untuk Iya. ikut berkarya dan berkontribusi. Banyak kok Kak Indana. Saya termasuk alumni dari GIPS gitu ya. Di Oke. Politeknik Hastur tuh banyak yang alumni Politeknik Oke. Hastur gitu. Siap. Nah, siapa tahu enak Indana masuk Lanjut ke lagi bisa Nextnya dapat ya, sampai Pak. S2 gitu. Oke. Bisa ke S2 Boleh yang sih, dibiayai. Pak. Termasuk karyawan pun ada yang beri S2 juga Pak. Oh, Ada, luar karyawan biasa. juga. Tinggi. Oke, siap. Ah, keren benar nah. Pak ada lowongan wae kana. Ada jalan ulun. Oke, mungkin bisa kalau ada yang lain nih kayaknya ulun tambahi palah, cuman Iya. ini untuk sementara ini ulun minta pesan dulu nah Gasan Pian supaya memotivasi anak-anak khususnya di Mantiga Tapin nah untuk terus sekolah, terus lanjutkan sekolah nah nggih. Dan ada kesempatan bersekolah lagi nih karena Iya. mungkin ada pesankah Gasan siswa-siswi Mantiga Tapin nah nggih. Iya. Menurut saya salah satu hal paling berharga dan mahal di dunia itu adalah kesempatan Pak. Oke. Gitu. Banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan yang sama. Saya akan ceritakan di sini ya. Saya tuh sarjana pertama Pak dari 7 turunan keluarga saya. Wow. Oke. Jadi ibu bapak saya pun juga bukan orang yang sarjana lah gitu. Oke, Mereka hanya siap. sampai SMA gitu. Oke. Tapi pendidikan akhirnya membukakan jalan bagi saya bisa berkarya di Yayasan Astur Center. Bisa, saya nggak pernah nyangka bisa misalnya ketemu bupati, punya kesempatan gitu kan Oke. untuk bertemu orang-orang, berbagi pengalaman. Nah, termasuk ketika saya melihat Mantita mungkin secara akses jauh dari kota gitu, Iya. tapi punya kesempatan, punya studio seperti ini gitu kan, itu menunjukkan bahwa ada keinginan yang sangat serius, komitmen yang luar biasa untuk memastikan setiap siswanya itu punya akses untuk mendapatkan kesempatan itu Iya, siap. gitu. Dimana ya banyak kita lihat gitu ya, bahwa pendidikan itu adalah senjata utama untuk melawan kebodohan Iya, gitu. siap. Pendidikan yang membukakan banyak akses ke kesempatan-kesempatan Kesempatan. lainnya. Jadi saya rasa kita semua mungkin harus lebih bersemangat untuk menjemput kesempatan itu gitu. Oke. Dari hal kecil ataupun hal yang besar. Oke. Itu kira-kira Pak. Dan saya sangat mengapresiasi kehadiran Mantita Studio ini gitu ya. Alhamdulillah, iya.
dengan luar biasa senang gitu saya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi akses Iya, siap. bagi putra-putri daerah di sini untuk bisa mendapatkan jembatan nanti meniti pendidikan dan kehidupannya. Itu kira-kira, Pak. Iya, siap. Oke, terima kasih Mas Wawan. Saya senang sekali karena pikiran Mas Wawan ini sangat tersampaikan ke saya pribadi. Artinya memang pendidikan itu sangat penting lah. Kita ndak ada tawar-menawar. Kalau ada yang mengatakan sekolah itu ndak penting, saya orang yang melawan juga dengan pemikiran itu Mas Wawan lah. Pendidikan itu sangat penting, bukan tentang gelar, lah. Betul. Bukan tentang dapat kerja, bukan tentang itu. Seperti apa yang diinginkan oleh pendiri Hasnur juga ya lah, pendidikan bisa ya merubah Betul. seseorang untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, itu yang paling penting. Terlepas dari apapun nanti pekerjaannya, apapun nanti gelarnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Wawan. Mungkin kita juga perlu pesan dari Kakak Indana yang sudah ngambil beasiswa di Hasnur. Pesan buat teman-teman kamu ya, Bapak berharap banyak dari Mantiga Tapin yang mau ngambil kesempatan kayak Indana, sama seperti apa yang dikatakan Mas Wawan tadi, kesempatan ini harus dijemput. Betul. Nah, ada pesan-kesan kawan-kawan Iya, untuk teman-teman di Mantiga Tapin, pesannya apalagi nih buat kelas 3 yang mau lulus, bolehlah kalian berpikir kalau kesuksesan itu enggak hanya didapat dari yang namanya gelar, tapi dengan kita berkuliah, dengan kita ibaratnya tuh meneruskan pendidikan lah, itu akan semuanya akan merubah diri kalian. Mau kalian nanti lulus kuliah mau jadi ibu rumah tangga atau cuman bekerja seperti biasa atau jadi petani biasa, kan ada tuh statement buat apa sih kita kuliah tinggi-tinggi pada akhirnya cuman jadi ibu rumah tangga, untuk perempuan gitu khususnya. Itu akan membuat ibu rumah tangga yang berbeda ketika kita punya yang namanya privilege berkuliah, karena kuliah itu nggak cuma dapetin gelar, tapi juga mengembangkan diri kita, mengembangkan pola pikir kita ke depannya untuk melakukan segala hal gitu. Jadi buat apalagi nih kita punya kesempatan dari Politeknik Hasnur yang ngebuka banyak sekali kesempatan buat berkuliah, nggak cuman beasiswa prestasi, ada juga beasiswa KIP, beasiswa dari Hasnur Group dan mitra-mitranya. Itu haruslah kita ambil karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Oke, siap. Yang penting kita mau coba, dan kalau kata dosen saya itu slow but sure aja dulu gitu. Coba aja dulu buat kuliah, karena kapan lagi kita bisa berkuliah dengan tenang dan dibiayai sampai lulus kuliah gitu. Oke, terima kasih Indana, pesan-pesannya. Saya sudah yakin bahwa Indana ini udah benar kuliahnya Mas Wawan. Amin. Amin. Mudah-mudahan dia sampai akhir nanti bagus kuliahnya lah. Dan Amin. bisa bermanfaat untuk kampung halaman khususnya, apalagi sampai ke masyarakat luas. Oke, terima kasih Mas Wawan atas beberapa hal yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat sekali khususnya bagi siswa-siswi Mantiga Tapin yang nantinya ingin berkuliah lanjut. Dapat informasi yang sangat keren hari ini. Indana juga terima kasih sudah mau Sama-sama, berhadir ke Pak. Mantita Studio. Gimana rasanya tidak jadi host tapi jadi narasumber lah. Kagok sih Pak. Oke, terima kasih. Anak-anak terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap pesan dari podcast hari ini. Kuliah itu harus diambil kesempatan, harus dijemput lah. Jangan berdiam aja. Oke, terima kasih. Demikian podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di Mantita Studio Podcast di edisi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi Mantita. Mantita. Mantita.